Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyatana wa man ra'ana wa man sami'aka amala bihudaka. Ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعارفين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا واجعلنا وزيرا من أهلنا وأتباعنا وسلطاننا وأوليائك وعلمائك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من البرص والجذام ونعوذ بك من الجنون وسيء الأسقام والآلام ومن وباء القران ومن عين لامة ومن أن أرد إلى أرذل الأمور. اللهم إنا نسألك علوما لدنية والحمد لله رب العالمين. أيها السادة والسادتنا الأعزاء والفضلاء yang kami muliakan, segenap iktirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan segenap para muallim wal muallimah, segenap para guru, para sepuh yang dirahmati Allah yang kami cintai, Bapak Wakil Bupati beserta segenap tokoh pemerintah lainnya, Bapak Camat, Ibu Kepala Desa, tokoh masyarakat, panitia penyelenggara, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir akan tercatat sebagai orang-orang yang merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enak umat Rasulullah. Jadi pernah ada sahabat, ia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat kira-kira datang? Kata Rasul, apa yang telah engkau siapkan untuk mempersiapkan menghadapi kiamat? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku mempersiapkan banyaknya sholat, aku tidak mempersiapkan banyaknya puasa, akan tetapi aku hanya memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itulah kemudian Rasul mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Para sahabat berkata, sejak saat itu tidak ada sesuatu kabar yang menggembirakan kami kecuali kabar yang telah diberitahukan oleh Rasulullah, di mana bagi kita yang sholatnya hanya pas-pasan, pas waktunya sholat nggak langsung sholat, tapi beda kalau pas lagi butuh makanan pergi ke pasar, pas butuh duit ikut paguyuban, gitu kan. Tapi kalau pas waktunya sholat nggak langsung sholat. Tapi masih mending para ulama membagi waktu sholat menjadi 3. Ada awalul wakti, ada wastul wakti, ada akhirul wakti. Jadi yang disebut dengan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya itu terbagi menjadi 3 kategori, 3 pembagian atau 3 fase waktu. Yang pertama yang paling afdol adalah awalul waktu, awal waktu. Tapi harus sudah memasuki waktu sholat. Jangan saking rajinnya belum masuk waktu sholat sudah mendahului sholat. Ya. Awal waktu itu lebih baik, paling afdol.
Sehingga eyang saya, ayah dari kakek saya, namanya Sayyid Ahmad Zakaria, salah satu guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, yang pernah menjadi mufti dan pengajar di Masjidil Haram selama 13 tahun pada masanya. Eyang saya murid dari Syekh Muhammad Amin Qutbi. Syekh Muhammad Amin Qutbi merupakan wali besar yang menjadi mufti di Masjid Nabawi. Jadi sebelumnya eyang saya mengikut menjadi wakilnya Syekh Amin Qutbi di Masjid Nabawi. Kemudian beliau ditunjuk oleh raja, oleh Syarif Hussein, belum menjadi Saudi Arabia, itu masih Hijaz. Ditunjuk oleh Syarif Hussein, itu keturunan Rasulullah juga, habaib dari marga Al-Qadri, dia menjadi raja di Hijaz. Ditunjuklah eyang saya untuk menjadi salah satu mufti di Masjidil Haram. Maka diberikan rumah dinas, diberikan hadiah rumah di Jabal Gubes. Jabal Gubes itu samping kanannya Masjidil Haram, yang ada gedung Istana Haji yang biasa dihuni oleh tokoh-tokoh negara, sahabat yang datang hajian oleh raja ditempatkan di Istana Haji. Tapi di sebelah atas masih ada pemukiman kumuh sekarang sisanya. Sebagiannya lagi sudah dikeruk, sebagiannya dikeruk itu kemudian dibor Jabal Gubes, dijadikan terowongan sampai ke Mahbas Jin. Waktu itu saya hajian dengan istri di Mahbas Jin, ketika sudah tidak ada lagi bis, orang Kuningan menyebut bis solawat, jadi gitunya orang Indonesia mah. Padahal itu tulisan solawat itu bis sapo ngaranna ge. Kalau jalan kaki satu jalan 2,5 kilometer. 2,5 kilometer itu cuma dari ujung terowongan sampai ke ujung terowongan. Di ujung terowongan itu ada tempat bis Sapko, ya, ada terminal bis khusus untuk mengangkut jemaah haji. Nah itu dulu juga merupakan bagian dari pemukiman para masyayikh yang mengajar di Masjidil Haram, di samping maulid Nabi, di samping tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya itu ada tempat pengisian galon-galon Zam-Zam. Bukanya biasanya pagi sampai siang saja. Nah, kalau mau ngisi galon langsung di situ tuh, ya, bawa tangki sekalian buat pulang ke Kuningan, kalau boleh. Mbah Abbas Buntet Pesantren, Mbah Abdul Halim, mana Abdul Halim? Kan dikenal dekat Kuningan sebelah sini. Apa itu namanya? Gagasan. Mbah Abdul Halim. Kemudian Kiai Sanusi Cantayan Sukabumi. Nah, Mbah Mansur gak pernah mau dicatatkan namanya. Padahal salah satu pahlawan perintis. Mbah Mansur yang menggerakkan juga, yang nyamper kiai-kiai tersebut bersama para santri Jawa Barat 23 hari jalan kaki ke Surabaya perang melawan sekutu di sana. Nah, jadi Sayyid Ahmad Zakaria, ayah dari kakek saya, kemudian jalan kaki bersama muridnya namanya Tubagus Muhammad Mansur, ayah dari nenek saya yang kemudian waktu dinikahkan tuh, bersama adik nenek saya, putra dari Tubagus Muhammad Mansur, namanya Tubagus Bahru, umurnya sekarang sudah 100 tahun, ada di Purwakarta, masih ke sawah, masih ke Masjid Imamin tuh, umur 100 tahun. Orang sini juga insya Allah umurnya panjang, 300 tahun insya Allah sampai jadi jenglot. 300 tahun jadi jenglot lah. Jalan silaturahim mendatangi murid-muridnya sambil berdakwah ke wilayah Pabuaran Subang. Pulangnya dari wilayah namanya daerah Siluman, ada kampung Siluman. Makanya sempat ramai di televisi tentang dana desa, banyak desa Siluman. Ada terindikasi desa Siluman ini benar, padahal memang namanya desanya Siluman. Sudah ada sejak zaman perjuangan penjajahan, nama desanya Siluman. Makanya kiai daerah situ kiai paling angker. Tua saya Kiai Suyuti Maksudi, salah satu mursyid Thariqah Syatoriyah, murid daripada Kiai Mustahdi Abbas Buntet Pesantren, itu salah satu ulama Jawa Barat. Makanya disebut sebagai kiai paling angker karena kiai Siluman. Tua saya itu, tua dari pinggir jauh gitu. Pulang dari daerah Siluman mau pulang lagi ke daerah Bandung, mau ke Cikampek dulu, dari daerah Subang, dari daerah Pabuaran, menyusuri jalan kereta. Jalan kereta saat itu cuma satu jalur, nggak seperti sekarang 2 jalur, ya.
Tapi eyang saya Said Ahmad Zakaria, di mana waktu sholat tiba maka beliau dimanapun akan melaksanakan sholat. Begitu eyang saya. Ketika berjalan menyusuri jalan kereta sampai ke wilayah Tanjung Rasa, antara Pabuaran Subang dengan Cikampek ada daerah Tanjung Rasa. Bukan, waktu itu belum ada stasiun daerah Tanjung Rasa. Ini tengah-tengah jalan kereta. Yang saya selalu bawa tongkat, karena memang dalam hadis Rasul, bagi yang sudah berumur sekitar 40 tahunan maka dianjurkan menggunakan tongkat, terlebih yang kepalanya melengkung, supaya apa? Ibroh, kita ini sudah menjelang mati gitu. Kita ini sudah bertumpu kepada tongkat. Maksudnya apa? Kita ini lemah gitu maksud saya. Kata Rasul seperti itu. Maka melihat waktunya nggak seperti sekarang pakai jam. Tapi anehnya zaman sekarang banyak orang Wahabi bilang apa-apa bid'ah, maulid bid'ah, muludan di bid'ah katanya, tahlilan bid'ah, manakiban bid'ah, ziarah kubur syirik, kemanakiban syirik, kemudian apalagi tabarruk ngalap berkah, apalagi syirik kata mereka, bid'ah. Tapi saya rasa contoh di Kuningan Bapak masih seueur, ayat sanes masih seueur, ayat sudah mulai banyak pesantren-pesantren Wahabi, betul tidak? Maka saya harap kader NU yang harus menjadi bupati dan wakil bupati di Kuningan ini, karena resep aing mada banser jadi bupati jadi wakil bupati ini geus kajian lah, bukan nama sing jadi. Emang ke pilkada ente kan? Ente aja dia menangis jadi ya Pak. Ya, itu menyalahi aturan urusan anak. Tanggung jawab aing dah. Ada orang Sunda iya sarua bae. Geus bahasa Sunda mana? Tapi ya streaming internasional, orang Jepang mau ngartieun. Tapi ka kamari datang di Jepang ke Karawang. Karena apa? Harusnya April kemarin saya ngaji di Jepang. Saya nggak kasih waktu karena keburu pandemi. Yang dari Korea Selatan pada datang juga ingin minta reschedule lagi. Kahelaan ku urang salah rumah. Nah, Said Ahmad Zakaria mengetahui waktu sholatnya dari bayang-bayang tongkat. Kan di dalam kitab fikih Kasyifatus saja seperti itu. Dari bayang-bayang tongkat, ketika sudah ternyata melihat bayang-bayang tersebut, bagaimana, apakah waktunya zawal dijalikeun uncuk urang mah mata kuat dijalikeun waktuna masuk sholat zuhur, waktu zuhur, ataupun bayang-bayang dari tongkat tersebut sudah menyamai atau melampaui dari tongkat itu, berarti sudah memasuki waktu asar. Pada saat itu ternyata waktu asar tiba. Ayo, kurang sholat, kata Said Ahmad Zakaria, kita sholat. Ayo yang lain wudhu. Tubagus Muhammad Mansur muridnya dan putranya namanya Tubagus Ba'rum turun ke bawah, ada parit, ada sungai, wudhu dulu, naik lagi ke bantalan jalan kereta, sholat berjamaah. Pas di tengah-tengah sholat ada suara kereta. Cek orang Belanda mah sepur, karena orang dijajah ku Belanda jadi sok membawa istilah-istilah bahasa luar, namanya majas personifikasi yang diajarkan sudah sekolah. Kemudian Abah Ba'rum itu waktu itu masih berumur sekitar 7 atau 8 tahun, bermakmum bersama ayahnya Tubagus Mansur kepada gurunya Said Ahmad Zakaria. Di tengah-tengah sholat, itu kang teh, dan mungkin masinisnya melihat ada orang di tengah jalan kereta, ya kan, ya diterus di kelaksonan gitu, ditarik, ya namanya anak kecil baru tamyiz umur 8 tahun, nengok ke belakang, nepakan bapakna, bah sepur jadi gitu, kereta sepur gitu, nya abahna kumada pokoknya mah sudah ta'alluq kepada guru, sam'an wa ta'atan kepada guru, komode ke sholat, kajian pahitnya jadi gitu. Terus ditepakan, bah sepur banget jadi gitu, kata Abah Uung yang masih kecil tuh, masih hidup sekarang di Palembang. Ternyata Abah
Rum itu ngeliatin terus, dasar anak kecil umur 8 tahun ngeliatin ke belakang. Katanya itu kereta gak bisa jalan, masinisnya narik gasnya, selip wae tah kikiping teh, selip wae kikiping teh, nepi ka turun eta masinis geus bahasa Jepang wae jeung Jerman. Masinisna turun ka handap, noongan kumaha ieu teh aya anu ngait sugan, anu nyangkeun sugan, terus dipariksaan turun masinis ka handap, naik deui, tarik cenah kitu. Kakak naik tarik digas deui, tarik muter mamuter ngan selip teh daek maju ngeden we di dinya, muter mamuter kikipingna. Akhirna kumaha, aduh kumaha geus pusing. Pas kebetulan kabeneran Sunda main Sunda lah, ada orang Sunda lah teu ngarti cicing ngacedog sia wayahna teu ngarti, pamajikan kuring teu ngartieun keun teh orang Banten dah, padahal orang Banten Jawa sudah kayak nya Cilegon. Nah ditingali teu bisa wae, kabeneran rengsek natepanna Sayyid Ahmad Zakaria pun eyang teh rengsek. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tuluy ngadua itu langsung wiridan heula karena naon karunya batur anu rek liwat da urang make jalan umum. Sakitu teh bari jeung jarang ngaliwatna kareta harita mah. Lamun ayeuna urang salat di jalanan bari jeung loba jelema anu nggunakeun eta jalan, eta dosa hukumna. Lamun keur waktuna aya jelema hayang ngalahirkeun, rek ngalahirkeun ibu-ibu kumaha ke hese maborojol di tengah jalan, anaknya di aranan si Torik. Arti Torik teh kan jalan yang saha namanya teh Torik, kunaon mah di aranan Torik gitu ya. Waktu sarita bapak pun biang teh ngandeg abdi bade ngelahirkeun aya nu demo di jalan sarolat di jalan, sholat Jumatna hari molor di masjid gitu. Nah loba aya mah geus zamana kan tibalik gitu, ada HS di masjid, ada sholat Jumatna di jalan. Geus aneh-aneh zaman ayeuna. Akhirna abdi teh pun biang teu tiasa ngalangkung duwi ka rumah sakit, duwi ka puskesmas. Abdi lahir di jalan nya tos we dinamian si Torik gitu. Sayyid Ahmad Zakaria selesai karena tahu mendengar ada kereta di belakangnya, beliau langsung berdoa. Selesai berdoa, beliau bilang, ayo ngeser karunya batur anu rek liwat cenah kitu. Langsung bergegas, dua muridnya ikut minggir ke pinggir. Pada saat beliau sudah selesai, itu kereta langsung jalan lagi. Masinis masih dibawa di bagian belakang. Untungnya keretanya bukan Shinkansen, bukan kereta cepat seperti sekarang yang sedang dibangun. Kereta zaman dulu lokomotif masih hitam, itu kan tidak langsung berjalan cepat. Ya rewasnya tuh dah masinis kayak ayah di tukang, tiba-tiba keretanya jalan lupa. Jadi ayah cerita masinis mudah lokomotif, ayah cerita nah bener bener. Sampai naik lagi. Ketika ditanya oleh Tubagus Muhammad Mansur, ya Sayyidi, ilmu nanaon ieu teh? Apa ilmunya kok bisa seperti ini? Jawabannya, sholat tuh sing bener. Jawabannya selalu itu. Suatu ketika beliau masih dengan Tubagus Muhammad Mansur karena ini murid kesayangan. Dengan beberapa murid yang lainnya di wilayah Cianjur, di daerah hutan, dirampok, dijegat oleh rampok, kawanan rampok banyak, membawa senjata kanan kiri sepanjang jalan setapak di kanan kirinya. Pada saat seperti itu, para perampok itu terpaku cicing kos patung, malah maruragan tah anu mawa parang, arit, bedog, marurang tah senjata teh, pakarangna teh murah. Dugi ka rombongan pangarsa eyang teh ngalangkung tos tapi ditaros ke muridnya, ama ieu teh naon ilmuna? Jawaban pangarsa eyang, sholat we sing bener. Pangarsa eyang upami aya nuju angkatan aya di mana di kebon di mana pokoknya mah di leuweung
wayahna sholat bahkan kadang hari di lembur makan kebon teh sok tara di pageran ya, kebon teh nusaha-nusaha gitu di pageran gitu, beda jam di kota. Wayahna waktuna sholat dina luhur tangkal cau sajadah nate tang daun cau dina luhur tangkal cau ente murah gitu ku Allah taala karomahna gitu dah. Umpami atos rengse nulis dina pahpir dina daun kaung nyuhunkeun widi nembe nambut tangkal cau kanggo natepan gitu cenah ya, diselapkeun dina tangkal cau gitu sugan we kayak anu bogana bisi dihisab. Urang mah lain gitu, urang mah jeung tangkal-tangkal cauna dibawa ya, dituar cauna dilebok, daun cauna dipake masak, gedebong cauna nya kan kurang keneh mah dimasak keneh bae bisa ayeuna di Amerika gedebong cau teh mahal. Mun teu percaya sok ke Amerika ongkosan mahal daripada ke Amerika, mendingan gedebong cau di dieu wae di salarema dikumahakeun bagian tengah gedebong cau bagian tengah nah tah hatena eta teh di jus pun biang mah osok anu tadina sok ka dokter nuang obat punten ya dokter sanes ieu mengayakeun ka dokter mudah-mudahan we ieu mah banawi gitu dokter di dieu kaseepan obat eta we ku gedebong cau pun biang eta mamah naon sagala rupi gitu. Ayeuna mah tos teu nganggo obat-obatan deui kunaon ku gedebong cau jantungna nu lebetna maksudna hatena teh gitu kan dijus atah-atah pasihan we uyak sakedik upami cenah hoyong rada amis nganggo madu gitu nya maduna ulah madu nu asli bapak-bapak ulah sok nyadak madu asli ka bumi bisi dilempar piring ku ibu anu palsu we madu mah bener teu ibu kakarak modang apa henteu ya tadi juga nu kieu wae ngarti apa henteu sakitu geus make bahasa Sunda biar teu ngarti keneh wae kade nya ya ka bapak-bapak upami ka bumi ulah nyandak madu nu asli omat anu palsu wae nu asli mah ke piring ngaralayang sia bodog sing sober gitu dah nu asli madu asli gitu ya. Ibu bapak ibu kepala desa bapak ibu lah kan ya itu nah eta ternyata manfaatna seueur pisan. Nah Sayyidah Ahmad Zakaria karomatna timbul muncul upami ditaros naon ilmuna salat weh sing bener di antawisna kebiasaan beliau salat di awal waktu tapi kumaha salat teu awal waktu haram apa henteu ayat nu kadua fasena fase salat wastul waktu tengah-tengah waktu lamun zuhur teh mah jam 2 siang contoh gitunya teu haram sah salatna sae keneh tibatan nu teu daek salat komo lalaki anu haid mah aya nu haid. Jadi neraka wel disediakan bagi orang yang salat yang seperti apa? Ternyata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyatakan yaitu man ta'akhkhara sholata an waqtiha, orang yang sering mengakhir-akhirkan sholat ya walaupun pada waktunya dari waktu yang semestinya dia mengakhir-akhirkan waktu hingga akan habis waktunya dengan sengaja amdan dengan sengaja seperti itu dilakukan itu yang diancam. Apa kita harus berkata ya sudahlah kalau begitu sekali aja nggak sholat, makin lagi yang sholat saja yang sengaja mengakhir-akhirkan waktunya tanpa ada ilat syar'i itu diancam dengan neraka wal apalagi yang meninggalkannya. Fama dzannukum liman taraka sholata, kata beliau, maka apa pendapat kalian bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat? Maka abdi mah geus dijamak tadi da safar ieu kan wae ya. Maka iya ngaji rek nepi ka engke sore ya, tinggalkan abdi mah geus berubah kabeh. Kok nggak ngajiin lah jam 2:30 karep mulai. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pula yang kemudian diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makanya jadi wali itu bukan berarti meninggalkan kewajiban. Jadi kalau ada orang ngaku wali digadang-gadang jadi wali tapi mengajarkan teu kudu sholat, nu penting mah eling. Ayo gitu kan? Waktu na Ramadan, waktu na puasa, teu kudu puasa, nu penting mah eling. Pungkus ya teu eling. Betul tidak? Ai sholat cukup ingat, puasa cukup ingat. Wayahna jajablog kudu aya tah. Kalau makan harus ada bentuknya dan dimakan, nggak cukup makanan disediakan kemudian diliatin, dihirup saja. Memang jurik gitu dan itu lain jelema sarua butuh dangun. Ya kan? Awas hati-hati kalau ada orang mengaku-ngaku makrifat, ngaku wali, ngaku bertorikoh, tapi mengajarkan tidak wajib sholat, tidak wajib puasa Ramadan, tidak perlu ini dan itu dari syariatul Islam untuk menjalankan, maka yang seperti itu namanya zindik, di luar daripada thariqah al-mu'tabarah. Sedangkan thariqah al-mu'tabarah adalah pengamalan syariat dengan penuh kehati-hatian pada jalan yang dijalani dengan cara yang khusus, dengan cara ijazah, dengan adanya mursyid, dengan adanya guru pembimbing. Siapa itu guru mursyid? Orang yang alim secara keilmuan, mengamalkan ilmunya, akhlaknya baik dan bisa membimbing umat, disebut dengan mursyid al-kamil mukammil, yang seperti itu tidak akan pernah meninggalkan syariat, justru sangat ketat terhadap syariat. Maka yang seperti ini namanya thariqah mu'tabarah, thariqah yang lurus, sanad silsilahnya wajib bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mursyidnya, mursyidnya diberikan otoritas dari mursyidnya lagi, dari mursyidnya terus sampai sahabat, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari malak Jibril, dari Allah Ta'ala. Seperti thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, gabungan dari dua thariqah, bukan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu adalah ajaran yang menyimpang. Tapi kalau thariqah Syekh Abdul Qadir namanya Qadiriyah, bukan Qadariyah. Awas salah nyebut. Kalau Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, eta ya anu salah, sesat begitu mah. Tapi kalau Qadiriyah, thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Naqsyabandiyah, thariqah Syekh Bauddin Naqsyabandi, Syadziliyah seperti Abah Lutfi Syadziliyah mengajarkannya, thariqahnya Al-Imam Qadi Hasan Asy-Syadzili. Itu thariqah yang lurus, thariqah yang mu'tabarah. Dan di Indonesia adalah negeri yang menjadi surganya ahlul dzikri, ahlul thariqah al-mu'tabarah. Karena apa? Karena di Indonesia ahli thariqah, mau dari thariqah apapun selama itu mu'tabarah, dilindungi dan diwadahi oleh Nahdlatul Ulama. Ada namanya Jam'iyah Ahlul Thariqah al-Mu'tabarah. Pimpinannya, Rais Amnya sekarang adalah Al-Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Jadi kita paham bahwa di Nahdlatul Ulama tempatnya ahli dzikir. Yang kita tahu kalau kita pelajari ilmu hadis, Rasulullah SAW menyatakan, dinukil oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allahu Allah. Kiamat tidak akan berani datang selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah 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 Allah. Zikir Allah 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 Allah, itu namanya zikir ismudzat. Ada lagi zikir berikutnya namanya nafyu itsbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dua zikir yang merupakan zikir utama ahlu thariqah al-mu'tabarah, dan NU punya wadah mewadahi mereka semua, dan mereka merupakan payungnya dunia. Kata Rasul, tidak akan berani kiamat datang selama di muka bumi masih ada orang yang zikir Allah 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 Allah. Orang yang ahli zikir ahlu thariqah merupakan payungnya dunia, sehingga Allah Ta'ala menyatakan, walau la Allahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadil ardh wallahu wa rasulul a'lam bi muradi wa makna. Andaikan Allah tidak menjadikan sebagian manusia sebagai perisai, sebagai payung perlindungan bagi sebagian yang lain, bumi ini sudah hancur. NU melestarikan ahli dzikir, NU melestarikan para payung-payung dunia. Di NU tempatnya aulia, di NU tempatnya ulama, di NU tempatnya ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka NU merupakan salah satu payungnya Indonesia. Jangan asal habaib yang diikuti, karena Rasul sendiri mewanti-wanti kepada keluarganya, ya Bani Hashim, la ya'tinin nasu yaumal qiyamati bi'amalihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Wahai keluargaku Bani Hashim, jangan sampai orang-orang nanti akan berbondong-bondong datang kepada aku pada hari kiamat membawa amal mereka, tapi kalian hanya membawa nasab kalian saja. Jangan seperti itu.
Bahkan di dalam Sunan Ibnu Majah, di dalam salah satu kitab hadits yang mu'tabar, ada sebuah riwayat yang sahih di mana Rasul menyatakan tentang ciri-ciri menjelang Dajjal muncul secara terang-terangan. Itu disebut dengan fitnatus sarra. Ada terjadi pertikaian, bahkan ada pembunuhan di mana-mana, terjadi perang saudara, pertikaian satu sama lain. Yang dakhanuha min tahti rajulin min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaysa minni. Yang asap fitnahnya, asap pertikaian, asap permusuhan yang menjelang Dajjal muncul secara terang-terangan, salah satunya asapnya muncul dari dua telapak kaki seorang laki-laki dari kalangan ahlul baitku, ya keturunanku, yaz'umu annahu minni, yang ia menyangka membawa visi misiku, walaysa minni, dan ternyata tidak membawa visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awliyai al-muttaqun, karena kekasih-kekasihku hanyalah orang-orang bertakwa, bukan orang-orang yang justru membuat provokasi dan propaganda untuk memecah belah umat sehingga mengatasnamakan perjuangan, tapi yang ada justru memporak-porandakan persatuan. Itu tidak layak untuk diikuti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai asal ikut-ikutan, walaupun bukan dzurriyyah Rasul, tapi kalau ajarannya benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan perdamaian, mengajarkan persatuan, cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah dan cinta NKRI, ikuti saja dia, maka itu adalah pewaris Rasul. Al ulama warathatul anbiya. Siapa kita? Indonesia, Pancasila, jaya, NKRI. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita ini merdeka hasil susah payah para ulama dan santri. Hasil susah payah para ulama dan santri. Lawang waktu itu belum ada tentara kok. Tanya TNI. Keluarga saya dulu Laskar Siliwangi dan Laskar Hizbullah. Ketika masa-masa Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945, baru 18 Agustus terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Jepang masih ada di Indonesia, gudang-gudang senjatanya masih ada. Kemudian waktu justru datang sekutu ke Indonesia, Belanda mendompleng pasukan Inggris, datang lagi ke Indonesia 30 Agustus, masih beberapa hari, baru setengah bulan kita merdeka, Belanda mengibarkan bendera-benderanya di gedung-gedung yang dikuasai oleh mereka, termasuk gedung Orange di Surabaya, di Jakarta, Makassar, di Sumatera. Karena apa? Tanggal 30 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Maka rakyat marah pada saat itu. Bung Karno bingung bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Indonesia belum diakui oleh banyak negara kemerdekaannya, hanya beberapa gelintir negara Timur Tengah saja. Palestina, Mesir, Saudi, hanya beberapa negara yang mengakui Indonesia merdeka. Namun bagaimana caranya? Datanglah kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beliau berfatwa sebelum resolusi jihad PBNU, sebelumnya ini secara pribadi beliau berfatwa fardu ain bagi setiap warga Indonesia, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir para penjajah dari negeri tercinta. Itu yang kemudian memicu kejadian peperangan yang berturut-turut sampai terjadinya resolusi jihad 22 Oktober. PBNU resolusi jihadnya dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kemudian peperangan merentet terus setiap hari sampai kita mengenal adanya kejadian tanggal 10 November yang kemudian hari sekarang disebut dengan Hari Pahlawan. Tidak akan ada Hari Pahlawan 10 November kalau tidak ada resolusi jihad NU 22 Oktober. Tidak ada terjadinya perang gerilya yang dilakukan oleh Laskar Hizbullah, sekarang namanya Banser. Kalau dulu namanya Laskar Hizbullah, dan juga pasukan-pasukan Siliwangi sebelum menjadi tentara itu masih Laskar, termasuk mbah saya tadi tuh Bagus Muhammad Mansur, karena beliau yang menerima ejekan dari pasukan Jawa Timur, dikirim pakaian wanita, lipstik lembaran dan bedak seolah-olah pasukan Jawa Barat banci. Maka dari situ beliau mengumpulkan Mbah Abbas Buntet Pesantren, kemudian juga Mbah Amin, ya, Mbah Amin Sepuh Babakan Ciwering Cirebon. Saya alumni Babakan Ciwering Cirebon, bangga saya menjadi santri Babakan.
Kemudian dan beberapa kiai lainnya jalan kaki 23 hari sampai ke Surabaya, perang di sana. Setelah kita merdeka benar-benar, seolah-olah setelah 10 November itu barulah kita seolah-olah dianggap merdeka benar-benar lah. Karena 17 Agustus itu ternyata penjajah justru malah Jepang ada di Indonesia, penjajah dari sekutu juga malah berdatangan lagi. Nah, pada saat itu Indonesia belum punya tentara. 4 bulan berikutnya lah Indonesia punya tentara, namanya Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Itu laskar-laskar yang direkrut menjadi tentara. Pada saat itu sampai tahun 1950 tentara di Indonesia belum punya gaji. Baru tahun 1950-an lah Indonesia punya gaji tentaranya. Betul ya Pak ya? Tanya. Harus tahu tentara juga tentang sejarah ini. Jangan sampai tidak tahu sejarah, nanti disusupi. Karena sekarang sudah banyak kadrun-kadrun nyusup ya ke institusi-institusi negara. Karena apa? Mereka ingin mensyuriahkan Indonesia, mereka ingin melibiakan Indonesia, mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Irak, seperti Mesir. Makanya para ulama dunia menyatakan Indonesia harus menjadi kiblat perdamaian dunia. Karena apa? Karena Indonesia punya sebuah organisasi Islam yang terbesar di dunia yang membawa perdamaian bukan hanya untuk sesama muslim, bahkan kepada seluruh bangsa dan juga bagian wilayah dunia manapun. Nahdlatul Ulama harus menjadi pelopor perdamaian dunia. Maka mereka sulit menguasai Indonesia karena Indonesia punya NU, punya Muhammadiyah yang tetap konsen menjaga Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang berkeadilan, Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin, dan konsen juga membawa nama baik negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa, konsen untuk mengajarkan kepada putra-putri bangsa untuk mencintai tanah air, karena itu merupakan bagian daripada iman. Memang itu bukan hadis ya. Hubbul waton minal iman di dalam kitab Asnal Matalib itu bukan hadis, tapi maknanya sejalan dengan hadis yang sahih. Jadi hubbul waton minal iman itu makalah ulama yang menyampaikan inti-inti sarinya dari berbagai hadis. Di antaranya hadis di mana Rasulullah kalau pulang dari luar kota pakai kendaraannya, pakai unta, pakai kuda, pakai unta contoh. Kalau sudah melihat bangunan paling ujung Madinah, pinggiran-pinggiran Madinah, Rasulullah akan mempercepat laju untanya karena saking merindukan Madinah. Dan kalau Rasulullah menggunakan al-rahilati, ketika menggunakan kudanya, maka ketika melihat bangunan-bangunan pinggir Madinah, Rasulullah akan menggerak-gerakan Rasulullah menggerak-gerakan kudanya. Jadi diputar-putar, kemudian diangkat-angkat, begitu. Saking apa? Cintanya kepada Madinah dan mempercepat lajunya sampai ke Madinah. Itu hadis yang kuat yang dijadikan dasar oleh para ulama, di mana Rasulullah begitu mencintai tempat hijrahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dilihat saja, dijunjung mual kuat mual api. Ya. Dan Rasulullah juga mencintai Makkah, tempat kelahirannya, di mana beliau berkata, andaikan orang Makkah tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkan Makkah karena aku mencintai Makkah. Maka kemudian Rasul berdoa, ya Allah, buatlah aku mencintai Madinah dan cintailah Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah, dan bahkan kalau bisa lebih daripada mencintai Makkah. Rasulullah mencintai Madinah karena tempat beliau hidup pada saat itu. Rasulullah mencintai Makkah sebagai tanah kelahirannya. Bagaimana dengan kita yang lahir di Indonesia, yang mencari makan dari hasil tumbuhan Indonesia, minum dari sumberan air Indonesia, bahkan mungkin mati pun dikuburkan di Indonesia. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat negara. Sekali menjadi pengkhianat, maka tidak akan pernah menjadi benar dalam kehidupan berbangsa bernegaranya. Jangan menjadi pengkhianat, karena engkau akan mencetak generasi pengkhianat yang lainnya. Kita harus mencetak generasi para pecinta NKRI. NKRI, NKRI, NKRI. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان وثبتنا بالتقوى والاستقامة ثبتنا بالأخلاق الكريمة ثبتنا بالإخلاص ثبتنا بأهل السنة والجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, tentram, sentosa, makmur, mahrifah, roh jinawi, tentram, menjadi negeri yang menjadi surganya bagi kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, negeri di mana kami bisa berpijak pada akidah yang benar, negeri yang tentram untuk kami bisa melanjutkan perjuangan dari para pejuang bangsa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ilahana, jangan biarkan orang-orang yang ingin membuat makar di negeri kami mereka melenggang. Patahkanlah makar-makar mereka. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya Allah, jadikanlah warga desa ini, warga kabupaten ini, warga kota ini, ya Allah, jadikan mereka menjadi mukminan shadiqan, mukmin yang benar, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh was solehah. Jembarkan rezekinya ya Allah, berkahilah kehidupannya beserta anak keturunannya, tetapkan dalam akidah Islam ahlus sunnah wal jamaah ala manhajin nahdlatul ulama. Ya Allah, selamatkan kami di dunia wal akhirah, berikan kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, uktub lana ya Rasulullah, catatkan kami ya Rasulullah, tetapkan kami ya Rasulullah menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Engkau. Berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Kami memang tidak mempersiapkan banyak ibadah, tapi kami begitu mencintai Engkau, merindukan Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau yang pasti mengetahui setiap orang yang hadir pada saat ini beserta orang tuanya. Maka syafaati bukan hanya mereka yang hadir pada saat ini, syafaati pula orang tuanya, leluhurnya, anak-anaknya, zuriyahnya, keluarganya. Ya Allah, ya Rahman, perkenankanlah kami kelak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah orang tua kami yang telah wafat untuk disyafaati, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, tetapkan kami dalam iman, Islam dan ihsan, dalam takwa dan istiqamah. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami, angkat derajat kami, ampuni segala dosa-dosa kami, wastur uyubana fid dunya wal akhirah, tutupi segala keburukan-keburukan kami, aib kami di dunia wal akhirah. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami menjadi para pemimpin yang adil, yang bisa membawa negeri ini pada tahap dan taraf negeri yang berdaulat, yang lebih baik, yang makmur, yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jagalah para pemimpin kami, jangan biarkan mereka mudah terayu, tergoda oleh dunia dan segala kenikmatan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, berikan kekuatan iman dan Islam kepada mereka, dan jagalah para ulama kami ya Allah, jangan sampai mereka menjual agamanya hanya karena proposal. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, kuatkan keimanan para ulama kami, berikan mereka kejembaran rezeki, dan jadikan zuriyahnya menjadi penerus perjuangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah jami'al Fatihah.